ekonomi yang diampu oleh Dr. Heri Wibawanto, MT. Oke, kita masuk ke pembahasan atau materi yang akan dibahas sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan minggu kemarin dengan judul Kerangka Nilai dan Keterampilan Hidup TVET di Kenya. Dengan arti kerangka nilai dan keterampilan hidup adalah kerangka keterampilan yang dapat dipindahkan, yang dikembangkan oleh kelompok kerja nilai dan keterampilan hidup yang terdiri dari aktor, kebijakan pemerintah, dan non-pemerintah, praktisi, serta peneliti yang berupaya untuk secara kolaboratif mengatasi kesenjangan dalam integrasi nilai dan keterampilan hidup ke dalam pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasional formal di Kenya. Selanjutnya, untuk fokus kerangkanya yaitu ada dua. Yang pertama, keterampilan lunak dan keterampilan teknis. Keterampilan lunak sendiri berfokus pada keterampilan yang dapat dipindahkan seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada keterampilan teknis. Kerangka ini juga mencakup keterampilan teknis atau vokasional yang diperlukan untuk pembentukan pendekatan holistik dalam pendidikan formal di Kenya. Nilai-nilai intinya terdiri dari yang pertama ada cinta, keadilan sosial, hormat, dan integritas. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah cinta. Siswa mampu menjadi tulus dalam merawat, menunjukkan kasih sayang, dan bersikap baik terhadap orang lain tanpa mengharap imbalan, serta berperilaku positif terhadap yang kurang beruntung atau yang mungkin tidak peduli kepada mereka. Selanjutnya ada keadilan sosial. Siswa mampu menunjukkan perlakuan yang adil terhadap satu sama lain dan mempromosikan kesetaraan. Mereka bekerja untuk menciptakan masyarakat yang didorong oleh rasa hormat terhadap martabat manusia, solidaritas, serta menghapus ketidaksetaraan dan diskriminasi. Selanjutnya ada hormat. Siswa mampu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain tanpa prasangka. Memperlakukan orang lain dengan cara yang sesuai, siswa menunjukkan sikap terbuka dan kesiapan untuk memahami serta menghargai orang lain. Terus yang selanjutnya ada integritas. Siswa mampu mengetahui, membela, dan melakukan apa yang benar setiap saat. Mereka menunjukkan komitmen, keberanian, kejujuran, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada tanggung jawab, perdamaian, dan ketahanan. Tanggung jawab sendiri adalah siswa mampu mengenal peran dan fungsi mereka, serta secara proaktif melaksanakannya dengan kemampuan terbaik mereka, termasuk merawat properti pribadi dan menjalankan tugas yang diberikan di rumah, sekolah, dan dalam komunitas yang lebih luas. Selanjutnya ada perdamaian. Siswa mampu berada dalam keadaan ketenangan dan harmoni dengan diri sendiri dan orang lain yang dimodelkan dengan menciptakan suasana kasih sayang, hormat, toleransi yang tinggi, keadilan, dan solidaritas antar sesama. Yang selanjutnya ada ketahanan. Siswa mampu cepat pulih dari situasi yang sulit, menunjukkan keterampilan bertahan hidup, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas. Ini juga menyakup kemampuan untuk mengatasi situasi hidup dan bangkit kembali dari kesulitan. Selanjutnya ada kewarganegaraan. Yang pertama itu patriotisme, kedua kewarganegaraan regional, ketiga kewarganegaraan global, dan selanjutnya ada keberagaman global yang menyatukan. Yang saya jelaskan itu patriotisme. Siswa menunjukkan dukungan yang kuat terhadap negara dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai negara. Mereka menunjukkan kecintaan terhadap negara, kebanggaan yang besar, serta menjadi warga negara yang taat akan hukum. Dua, kewarganegaraan regional. Siswa mampu memahami hak, kewajiban, partisipasi, dan keanggotaan di tingkat regional. Selanjutnya ada kewarganegaraan global. Siswa mampu memahami ide, memiliki hak dan kewajiban sipil yang datang dengan menjadi anggota dunia. Mereka memahami tanggung jawab mereka sebagai warga dunia.
Siswa memiliki pengetahuan tentang aspek yang membedakan kelompok dan orang satu sama lain, dan mampu memahami satu sama lain dengan melampaui sekedar toleransi untuk benar-benar menghargai perbedaan dan kesamaan mereka. Selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan, tata kelola, dan kepemimpinan. Keberlanjutan lingkungan sendiri adalah siswa sadar akan cara memanen sumber daya terbarukan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang efisien, serta menunjukkan tanggung jawab terhadap kegiatan yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada tata kelola dan kepemimpinan, yaitu siswa mampu memahami cara memberikan arahan strategis kepada tim, serta membuat kebijakan, merencanakan secara efektif, memberikan pengawasan, dan menciptakan kemitraan, mengintegrasikan semua elemen sistem untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada kewirausahaan dan employability. Yang pertama ada branding pribadi, entrepreneurship, ketiga ada manajemen diri, keempat ada perencanaan, yang kelima ada kerja tim. Branding pribadi adalah siswa mampu memasarkan diri dan karir mereka secara efektif sebagai merek, memposisikan diri mereka sendiri. Yang kedua ada entrepreneurship, siswa mampu memiliki semangat untuk memahami dan terlibat dalam kewirausahaan dengan bekerja dalam organisasi yang besar. Yang ketiga ada manajemen diri, siswa mampu bertanggung jawab atas perilaku dan kesejahteraan mereka sendiri di tempat kerja agar dapat mengelola tugas dengan efektif. Yang selanjutnya ada perencanaan, siswa mampu memprioritaskan tugas dan kegiatan untuk memastikan pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang diharapkan. Yang selanjutnya ada kerja tim, siswa mampu bekerja dengan baik dalam tim, memberikan masukan, dukungan yang akan membuat tim menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif, sehingga bisa berguna untuk kita bersama. Terus yang selanjutnya ada keterampilan berpikir. Yang pertama ada berpikir kritis, kedua ada berpikir kreatif, ketiga ada inovasi, keempat pemecahan masalah, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam ada visioning. Yang pertama, berpikir kritis. Siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah secara objektif untuk membentuk penilaian. Mereka dilatih dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang tentunya memungkinkan analisis informasi secara objektif. Yang kedua ada berpikir kreatif. Siswa mampu melihat masalah atau situasi dari perspektif yang baru, membantu dalam menemukan solusi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada inovasi. Siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru atau menemukan metode baru dalam melakukan sebuah hal sesuatu atau sesuatu hal yang baru. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Siswa menunjukkan kemampuan untuk menemukan solusi itu sendiri untuk menyederhanakan masalah yang mereka hadapi menjadi masalah yang lebih kompleks atau bisa lebih mudah dicapai. Kelima adalah pengambilan keputusan. Siswa mampu mencapai resolusi atau kesimpulan dari suatu masalah setelah mempertimbangkan semua faktor. Yang terakhir ada visioning. Siswa mampu mengembangkan rencana untuk masa depan dan mendefinisikan apa yang dianggap sukses bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya ada keterampilan emosional. Yang pertama ada keterampilan komunikasi, dua kolaborasi, negosiasi, dan empati. Untuk keterampilan komunikasi sendiri adalah siswa mampu menerima, memahami, dan mengirimkan informasi kepada orang lain dengan efisien. Kedua, siswa mampu bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Yang ketiga ada negosiasi. Di sini siswa mampu bernegosiasi dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya ada empati. Siswa mampu memahami dan berbagi perasaan orang lain tanpa menghakimi. Untuk kesimpulannya, kerangka ini yang ada di Kenya memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan keterampilan hidup ke dalam pendidikan formal di Kenya.
Dengan memfokuskan pada keterampilan lunak dan teknis, kerangka ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk sukses dalam karir dan kehidupan mereka. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan ya, atau meringkas jurnal yang cukup menarik, yang dengan judul Kenya Journal of Technical and Vocational Education and Training, volume 4. Jurnal ini diterbitkan oleh Technical, Vocational Education and Training Authority di Nairobi, Kenya pada tahun 2021. Kerangka kerjanya ada meningkatkan kualitas lulusan di Kenya, kerangka kerja value and life skill dalam technical and vocational education and training di Kenya berfokus pada pengembangan keterampilan lunak atau soft skill dan nilai-nilai inti bagi peserta didik di institusi. Untuk latar belakang sendiri dari jurnal tersebut ada peran penting, terus ada kesenjangan implementasi, peran penting berperan dalam pembangunan sosial ekonomi dengan tujuan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai etika serta keterampilan lunak yang dibutuhkan di dunia kerja. Untuk kesenjangan implementasi, meskipun kurikulum telah dimasukkan aspek keterampilan hidup dan nilai-nilai inti, implementasinya masih terbatas di banyak institusi. Temuan utamanya dalam jurnal tersebut, kesenjangan dalam pelatihan instruktur. Yang pertama ada keahlian teknis, kedua penugasan di luar keahlian, yang pertama keahlian teknis. Sebagian besar instruktur memiliki keahlian dalam bidang teknis, tetapi kurang mendapatkan pelatihan dalam mengajarkan soft skill dan core values. Kedua, penugasan di luar keahlian. Beberapa instruktur ditugaskan mengajar di luar keahlian mereka. Selanjutnya ada temuan utama kesenjangan dalam implementasi keterampilan lunak. Yang pertama ada keterampilan yang kurang ditekan, kedua jadwal yang kurang strategis. Keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu kurang ditekankan dalam sistem kurikulum ini yang akan diterapkan. Yang selanjutnya jadwal yang kurang strategis. Pelajaran terkait keterampilan lunak sering dijadwalkan pada waktu yang kurang strategis, misalnya di akhir hari, sehingga akan mendapatkan perhatian yang khusus. Dampaknya terhadap lulusan. Satu, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kedua, prioritas pengusaha. Kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka memiliki keterampilan teknis, banyak juga lulusan yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan sosial dan nilai-nilai inti yang sesuai dengan dunia kerja. Sedangkan di prioritas pengusaha lebih memprioritaskan karyawan yang memiliki soft skill, tapi lulusan ini seringkali tidak siap dalam aspek ini. Rekomendasinya ada pelatihan instruktur. Yang pertama ada pelatihan berkelanjutan. Instruktur perlu mengikuti program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajarkan keterampilan lunak dan nilai-nilai inti. Dua, meningkatkan kompetensi. Tiga, kualitas lulusannya harus juga ditingkatkan. Yang selanjutnya ada rekomendasi pembaruan kurikulum. Yang pertama ada penekanan kurikulum yang diterapkan harus lebih menekankan pada pengembangan keterampilan lunak dengan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif, aplikatif. Kedua ada metode pembelajaran dan juga keterampilan lunak. Yang selanjutnya adalah rekomendasi kolaborasi dengan industri. Yang pertama ada kemitraan, harus lebih banyak bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan juga kesesuaian dengan industri yang dibutuhkan. Itu harus sesuai dengan lulusan yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada rekomendasi penguatan sistem evaluasi. Yang pertama ada aspek keterampilan hidup, kedua ada penilaian komprehensif. Sistem penilaian harus mencakup aspek keterampilan hidup,
dan nilai-nilai inti bukan hanya keterampilan teknis. Untuk kesimpulannya, kerangka kerja Valley bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan mengintegrasikan nilai-nilai inti dan keterampilan hidup ke dalam sistem pendidikan vokasional di Kenya. Selanjutnya ada sumber pustaka atau daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Ini ada 4 daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan dan rangkuman jurnal yang telah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.